Dan ini sudah terbukti. Sekali lagi saya catat, saya tekankan bahwa ini sudah terbukti dan sudah dipakai oleh ribuan orang, ribuan akun. Ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Pak Liu, tepuk tangan. Di sini saya akan berikan satu pola yang paling gampang, yaitu adalah pola price action seperti ini. Yang di atas ini ada yang tertulis tipe A, tipe B, tipe C. Jadi di sini melihat 3 candle. 3 candle ini dilihat. Ya. Dari 3 candle yang dilihat ini, yang candle yang tengah harus paling panjang. Nah, lalu di paling atas sama paling bawah ini menjadi titik tertinggi dan titik rendah. Kalau harga di luar ini, di luar harga yang tertinggi ini adalah kesempatan untuk ngambil posisi buy. Tetapi kalau dia turun ke bawah, nggak boleh kita ngambil posisi buy. Kalau kita ngambil posisi sell, harus nunggu yang ini, candle yang di bawah ini, dia tengahnya harus merah. Jadi pada waktu ke buy, tengahnya ini yang tengah, candle yang tengah harus hijau. Tapi kalau nge-sell, candle yang tengah harus merah. Lalu ada satu filternya. Filternya adalah satu filter namanya oscillator. Meskipun dia nge-break yang atas, itu harus dipastikan dia berada di oscillator atas di sini. Tapi oscillatornya kita menggunakan multi time frame. Artinya mulai dari M5, M15 dan M30 itu dia harus berada di atas. Ini ada zona buy. Kalau mau zona sell-nya ada di sini. Jadi di M5, M15 dan M30 dia harus berada di bawah. Nah, ini kan kelihatan ini. Kalau waktu saat saya pelankan dikit ya. Pada waktu dia merah ke bawah, dia warnanya bisa menjadi merah. Tapi kalau waktu dia justru ke atas, dia akan biru. Nah, tentunya dia tidak akan mengambil posisi kalau oscillatornya tadi tidak sesuai dengan zonanya. Bisa aja polanya udah terbentuk, tetapi kalau zonanya tidak sesuai, dia tidak akan ambil posisi ya. Kita tekan. Dia akan berjalan seperti ini. Ini kita lihat, kita tadi kan pakai uang 10.000. Coba kita lihat sampai berapa jauh. Misalnya dalam setahun kita bisa mendapatkan hasil berapa. Jadi kita lihat, ini kan bisa dilihat dari balance equity-nya di sini kan. Nanti kita lihat. Nah, ini kan dia naik udah jadi 12.000. Ya. Saya akan terangkan dulu ini sambil berjalan karena nunggu cukup lama. Saya akan terangkan terlebih dahulu. Ya, kita tradingnya di gold ya. Kita tradingnya di gold. Nah, kenapa memilih gold? Karena gold itu mempunyai suatu volatility yang cukup tinggi ya. Kita bisa mempunyai kesempatan untuk dapat profit itu lebih besar dengan gold. Jadi konsepnya adalah kita menggunakan candlestick ini ya. Lalu bagaimana cara kerja candlesticknya? Kita melihat di multi time frame ya. Kalau kita melihat di multi time frame, kita hanya mengandalkan mengandalkan 3 candle seperti ini. Kalau ini mau nge-buy berarti yang tengah harus hijau. Tadi kalau kita mau nge-sell yang tengah harus merah seperti ini tadi ya. Dan juga coba kita lihat bentar ya, ini kita lihat. Nah nih, misalnya kita nge-buy, misalnya robot ngambil posisi buy, itu bisa di set take profitnya berapa poin ya. Misalnya kita mau pakai take profit supaya tercantum di situ kelihatan take profit, atau kita take profitnya no hidden, artinya tidak tercantum, tidak terlihat di situ
itu bisa namanya secure profit. Mungkin kita bisa taruh 50 sampai 100 profit. Jadi kita buy, kalau kita nggak pakai take profit dia mungkin bisa lari sampai 50 sampai 100, tapi kita pakai take profit kita bisa set mungkin antara 30 sampai 50. Tapi kan belum tentu begitu kita buy harga langsung lanjut naik kan. Lalu bagaimana misalnya nih kejadiannya, misalnya kita melakukan sell, ternyata harga naik. Untuk menanggulangi ini tadi kita ngambil sell satu kali lagi, hanya sekali aja, nggak boleh lebih dari sekali. Kalau di sini kita 0,1 lot, waktu di sini kita juga ngambilnya 0,1 lot lagi. Kalau dia turun, ya kan, ini jaraknya mungkin kita bisa taruh 80 pips atau lebih, nggak masalah. Begitu harga turun, dia udah gerakannya itu kedua-duanya di total 50 sampai 80 pips diambil, grab, dapat profit. Tetapi kalau dia lari dari sini, dia nggak turun, dia lari, kita batasi dengan grab loss. Grab lossnya 250 pips. Jadi kalau kita mainnya 0,1 karena grab loss ya sekitar $250. Dari 10.000 terakumulasi menjadi 31.883 kalau kita lihat grafiknya nih. Ya, jadi yang turun-turun ini yang tadi yang kena ada grab loss tadi. Ya, kalau kita lihat dari hasil transaksinya kita bisa lihat ini di 0,1 dan juga di sini ada kesempatan kita melakukan kompon. Artinya apa? Pada waktu udah profit kita mau naikkan profit kita berapa persen? Kita naikkan 1%. Kalau kita mau dapat hasil lebih besar lagi, kita bisa naikkan. Kalau profit supaya lebih tinggi lagi hasilnya kita bisa 2% atau 3%. Sehingga semakin lama semakin uangnya banyak, dia mendapat lebih banyak hasilnya. Ya. Tapi kalau waktu dia kena loss, dia kembali lagi, lotnya turun lagi seperti itu. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan. Nah, jadi dia akan ngambil posisi sendiri. Misalnya dia nyentuh atas, kalau dia warnanya biru dia nge-buy, kalau dia warnanya merah nyentuh ke bawah dia nge-sell. Akan ngambil posisi sendiri. Kita sudah nggak pakai indikator yang terlalu rumit. Kita hanya menggunakan price action saja. Ya, sebaiknya pakai VBS ya. Kalau nggak pakai VBS kan komputer kita on-kan terus kan juga bisa rusak komputer kita. Jadi kita pakai VBS supaya komputer kita nggak rusak dan juga bisa berjalan terus.